Baik, selamat siang Bapak dan Ibu narasumber dan juga partisipan. Selamat datang di Supply Chain Innovation Summit 2022. Perkenalkan, saya Noval dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, selaku manajemen trainee pada bidang supply chain management. Di sini saya akan menjadi moderator untuk kegiatan SCIS di hari ini. Sebelum saya memulai, izinkan saya memberikan brief introduction mengenai ICA Indonesia selaku penyelenggara dari SCIS 2022 ini. Dan juga mengenai SCIS itu sendiri, khususnya untuk Bapak dan Ibu yang memang baru mendengar ataupun terkait dengan kedua hal ini. Jadi untuk ICA Indonesia itu sendiri merupakan penyedia jasa training dan sertifikasi pada bidang rantai pasok atau supply chain yang diakui secara internasional dan diotorisasi oleh ICA US yang berdiri sejak tahun 2019. ICA Indonesia hingga saat ini memiliki 3 jenis program sertifikasi, yaitu Certified Supply Chain Analyst atau CSCA, Certified Professional in Logistic Management atau CPLM, dan juga Certified Supply Chain Manager atau CSCM. Dan untuk SCIS ini sendiri merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh ICA Indonesia sebagai wadah diskusi terkait dengan isu pada bidang inovasi dan improvement project yang telah diselenggarakan dari tahun 2020. Pada tahun ini SCIS akan menyelenggarakan 7 sesi yang terbagi menjadi 6 sesi online dan 1 sesi offline. Di mana sesi offline ini akan diberlangsungkan pada tanggal 2 Juli 2022 di Grand Hyatt Jaya, Jakarta. Untuk kegiatan hari ini, kita juga akan mengadakan giveaway terkait dengan kegiatan hari ini, di mana Bapak dan Ibu dapat melakukan share momen-momen yang berkesan bagi Bapak dan Ibu melalui sosial media, seperti LinkedIn post maupun Instagram story. Dan jangan lupa untuk melakukan tag @ICA Indonesia, disertakan juga dengan tagar SCIS 2022. Kami juga akan melakukan pengumuman pemenang 1 orang di setiap minggunya yang berhak akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000. Untuk hari ini, kita akan terbagi menjadi 2 sesi, di mana kita secara keseluruhan akan memiliki 4 narasumber yang bisa dibilang kece dan keren pada bidangnya masing-masing, yaitu terbagi menjadi 2 sesi, di mana sesi yang pertama akan diisi oleh Ibu Dewi Safitrini, CSCA, dan juga Bapak Norman Erikson Suli, CPLM. Kemudian akan dilanjutkan oleh sesi Q&A di panel 1, baru akan break, dan dilanjutkan sesi kedua. Di sesi kedua ini akan ada Ibu Indah Budiati, CSCM, dan juga Bapak Taufik Rizkyandi, CSCM. Saya juga akan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, jikalau pada saat nanti narasumber melakukan presentasi, Bapak dan Ibu boleh mengajukan pertanyaan di chat box dengan format nama, asal institusi, kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan, dan juga isi pertanyaannya. Oke, kita sapa dulu kita akan masuk ke sesi yang pertama dan akan menyapa para narasumber di sesi yang pertama ini. Selamat siang Ibu Dewi dan Bapak Norman. Selamat siang Pak Noval. Oh ya, udah siap Ibu Dewi dan Bapak Norman? Siap Pak. Oke, mantap Bu. Saya melihat antusias yang cukup tinggi nih Bu dari Bapak dan Ibu narasumber maupun partisipannya nih. Oke, langsung saja. Untuk presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Dewi Safitrini, CSCA. Beliau merupakan lecturer atau dosen di Politeknik Sinarmas Brau dan akan membawakan topik yang berjudul faktor-faktor penyebab tingginya biaya logistik di daerah Kabupaten Brau. Kepada Ibu Dewi, dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Noval atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih Pak Noval. Tadi sudah memberikan perkenalan sedikit terkait tentang biodata saya. Nah, baik, dalam kesempatan pada siang hari ini, saya sangat senang sekali mendapat kesempatan yang kedua kali untuk mengikuti kegiatan SCIS tahun kemarin 2021 dan tahun ini adalah 2022. Nah,
Walaupun hadir secara online, ini adalah kebanggaan saya ya, karena saya diberikan lagi kesempatan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini juga mungkin pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Bapak moderator. Jadi saya Dewi Safitriani. Saya saat ini sebagai dosen di program studi dan sarjana terapan program studi teknologi rekayasa logistik Politeknik Sinarmas Berkol. Mungkin untuk program studi kami juga masih baru, jadi masih masuk di tahun keempat. Jadi dengan kegiatan saat ini juga sangat membantu kami juga bertemu dengan para ahli di bidang logistik. Dalam 15 menit ke depan saya akan menjelaskan atau sharing terkait mengenai faktor-faktor penyebab tingginya biaya logistik di daerah Kabupaten Berau. Mungkin Bapak Ibu yang hadir saat ini mungkin lebih expert ya dibanding dengan saya, karena pengalaman-pengalaman lebih banyak ya dibanding dengan saya. Jadi di sini izinkan saya untuk sharing terkait hal tersebut. Jadi saya izin untuk share screen materi yang akan saya sampaikan hari ini. Baik, apakah sudah terlihat Pak Noval? Sudah, Bu Dewi. Oke, baik. Ya, jadi di sini saya akan sharing terkait mengenai faktor-faktor penyebab tingginya biaya logistik di daerah Kabupaten Berau. Mungkin untuk Bapak Ibu yang di daerah Indonesia Timur juga mungkin mengalami ya, kami pun juga sama untuk di Indonesia Tengah. Saat ini juga untuk biaya logistik ini sangat terasa sekali. Nah, jadi di sini mungkin saya sharing untuk hal ini itu berdasarkan penelitian kami di institusi, karena kami sebagai dosen, jadi memang ada kewajiban untuk melaksanakan tridharma, khususnya itu selain pengajaran itu ada penelitian dan pengabdian. Nah, jadi di sini mungkin saya akan sharing terkait penelitian yang sudah kami lakukan. Nah, ini sedikit saya memberikan perkenalan saya tadi sudah disampaikan. Jadi pendidikan saya alumni magister di Institut Pertanian Bogor, kemudian S1 saya sarjana teknik di Universitas Islam Bandung. Nah, untuk sertifikasi saat ini yang saya miliki, Certified Supply Chain Analyst ya, saya ambil pada tahun 2020 dan awal tahun kemarin saya mengikuti sertifikasi pengelolaan gudang yang dikeluarkan oleh BNSP. Nah, baik, yang melatar belakangi dari penelitian yang saya sharing hari ini, yang pertama mungkin Bapak Ibu yang hadir mungkin sudah mengetahui ya, Kabupaten Berau saat ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang beribu kotakan Tanjung Redap. Nah, kemudian Kabupaten Berau juga memiliki dari 52 pulau besar dan kecil. Kemudian juga selain itu untuk sumber dayanya juga sangat banyak, dan kemudian juga dari sektor pertambangan, kemudian dari sektor pariwisata dan sektor perkebunan. Mungkin salah satu yang akan saya sedikit munculkan itu adalah mungkin di Kabupaten Berau kami memiliki yang namanya Pulau Maratua. Mungkin sebagai destinasi kami saat ini ya untuk mengembangkan di Kabupaten Berau. Kemudian juga kami memiliki perusahaan pertambangan yaitu PT Braukol. Kemudian juga kami memiliki penghasilan dari pertanian, salah satunya adalah kakao. Nah, saat ini juga kakao yang telah dihasilkan dari Kabupaten Berau juga sudah dirasakan juga oleh di luar negeri. Jadi kakao sendiri juga itu kami bertetangga ya dengan institusi kami. Nah, jadi
dari hal-hal tersebut memang berdampaknya terhadap biaya logistik. Nah, di mana ini saya sumber dari BPS 2021 perekonomian Kabupaten Berau tahun 2021 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 43,2 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 itu sebesar 28,80 triliun. Nah, kemudian di sini ada ruang lingkup atas dasar penelitian kami apa saja yang berpengaruh terhadap tingginya biaya logistik yang ada di daerah Kabupaten Berau. Jadi yang pertama itu adalah infrastruktur, kemudian ada biaya operasional, ada regulasi dan ada penyedia dan pelaku jasa logistik. Nah, di sini kami mengambil beberapa responden ya, baik itu dari instansi, baik itu dari penyedia pelaku jasa logistik, kemudian juga terutama kami lebih banyak ke untuk biaya-biaya operasi seperti upah, kemudian apa namanya pelaku dan jasa logistik. Jadi kami lebih banyak ke sana untuk mengetahui apa penyebab dari tingginya biaya logistik. Nah, dari situ kami melakukan interview, kemudian kami mendapatkan hasilnya. Nah, di sini kita ketahui bahwa biaya logistik itu adalah merupakan faktor yang mempengaruhi daya saing perusahaan dan negara, yang mana itu berpengaruh terhadap daya jual belinya nantinya ya untuk kita pasarkan. Nah, kemudian juga infrastruktur ini juga salah satu ya faktor utama karena infrastruktur ini merupakan fasilitas-fasilitas dasar publik dengan tujuan untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan ataupun perekonomian suatu daerah. Nah, kemudian juga adanya biaya operasional. Nah, biaya operasional ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehari-hari oleh suatu perusahaan. Kemudian juga ada regulasi, yang mana ini merupakan sebuah peraturan atau kebijakan yang disusun untuk mengendalikan individu ataupun masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Nah, kemudian juga ada pelaku atau dan penyedia jasa logistik yang merupakan pemilik dan penyedia barang yang dibutuhkan konsumen, yaitu produsen dan penyalur. Nah, dari hasil kami interview, kami olah dengan data statistik, kami memperoleh ternyata yang paling tinggi berpengaruh terhadap faktor biaya logistik ya di daerah Kabupaten Berau ini adalah biaya operasional. Nah, apa saja yang termasuk dalam biaya operasional yaitu ada bahan bakar, maintenance, upah dan gaji. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri itu adalah bagaimana suatu penyedia jasa ya atau sebagai penyalur jasa logistik itu untuk mendapatkan bahan bakar itu akan berpengaruh terhadap penggunaan bahan bakar itu sendiri dan estimasi waktu pengisian. Nah, jadi untuk gambar sebelah kiri saya ini menunjukkan bahwa untuk kita mendapatkan suatu bahan bakar terutama solar itu kita sampai antri bisa 1 sampai 2 hari. Nah, jadi kadang kendaraan-kendaraan ini akan menginap dulu untuk pengisian besoknya. Nah, ternyata sama di saat mereka penyedia jasa ini untuk menyalurkan barang di tempat kami, ternyata sama mereka juga mengantri di sana sampai 1 sampai 2 hari. Nah, kemudian itu akan berpengaruh terhadap maintenance juga ya. Jadi maintenance karena di kami untuk jalur darat itu bisa ditempuh Samarinda Berau itu bisa saja ditempuh 12 jam sampai 14 jam. Belum lagi ada kendala-kendala yang lainnya. Nah, kemudian juga berpengaruh terhadap upah atau gaji dari driver atau helpernya. Nah, sehingga apakah dia akan digaji secara harian atau bulanan. Tapi untuk biaya operasional ini yang sangat terkendala itu adalah bagaimana untuk estimasi waktu pengisian. Ya, karena kita ketahui bahwa solar dan deslet ini harganya juga sedikit berbeda, sehingga apabila menggunakan deslet otomatis juga akan berpengaruh terhadap penjualan. Baik, nah selanjutnya itu adalah
yang kedua itu adalah infrastruktur. Nah, di kami itu bisa melalui lewat darat, udara, dan laut. Nah, kalau untuk darat sendiri memang tadi sudah saya sampaikan bahwa estimasi waktunya juga sangat lama sekali. Jadi hampir 12, ada juga sampai 15 jam. Nah, untuk di gambar sebelah kiri ini adalah yang di bawah, ini kondisi saat jadi saya Lebaran kemarin saya pulang, memang kondisinya memang sangat memperhatikan sekali untuk darat. Nah, untuk yang di atas sebelah kiri dan ini adalah terjadi longsoran. Jadi setelah Lebaran 1 minggu, karena intensitas hujan itu tinggi, akhirnya terjadilah longsor di apa namanya, di jalan darat ya menuju Kabupaten Berau. Jadi unit-unit atau travel atau orang-orang yang akan kembali ke Berau itu tertahan sampai 33 jam. Nah, jadi memang ini untuk infrastruktur darat saat ini memang yang sering digunakan oleh masyarakat ya, terutama di Kabupaten Berau. Kemudian juga kami ada infrastruktur udara. Nah, untuk di fasilitas moda transportasi darat ini kami hanya memiliki 1 maskapai untuk saat ini. Nah, dulunya itu kami memiliki beberapa maskapai. Nah, ini akan berpengaruh terhadap biaya atau ongkosnya juga ya, karena dengan hanya 1 maskapai, nah kita juga akan antrian juga, karena di sini di kabupaten sendiri ya, karena dengan maskapainya hanya 1, sehingga yaitu tadi harganya juga semakin tinggi. Nah, kemudian juga laut. Nah, kami juga memiliki 1 pelabuhan atau dermaga besar yang mana juga mengalami antrian ya itu karena juga dengan adanya antrian tersebut maka akan berpengaruh terhadap biaya penyimpanan. Nah, ini berdasarkan dari infrastruktur. Nah, kemudian berdasarkan regulasi, jadi di sini regulasi pemerintah dan daerah saat ini, regulasi dan kebijakan ini masih bersifat parsial dan sektoral ya, karena memang akan berpengaruh terhadap regulasi pembiayaan pengangkutan logistik. Nah, selain itu juga permasalahan dalam regulasi dan kebijakan adalah cakupan aktivitas jasa logistik yang terdiri dari berbagai sektor yang terpisah-pisah ya, karena memang kami ini sangat jauh ya dari pusat. Kalau Bapak Ibu mengetahui, kalau ada barang-barang itu kalau dari Surabaya melalui kapal terlebih dahulu selama 36 jam, kemudian nanti akan tiba di Balikpapan, kemudian nanti Balikpapan ke Berau bisa saja itu 14 sampai 17 jam ya, tergantung melihat kondisi. Kalau kondisi misalnya jalan itu baik, bisa saja mungkin driver itu bisa sampai mungkin 14 jam ke Berau. Namun itu tadi apabila ada kendala longsoran dan sebagainya ya bisa saja kita lihat kondisinya sampai 33 jam. Nah, jadi ya regulasi pemerintah dan daerah ini yang belum merata. Kemudian yang terakhir adalah pelaku dan penyedia jasa, di mana di sini masih didominasi ya oleh perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan nasional yang berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan multinasional tersebut, sehingga di sini kami pun juga sudah banyak penyedia jasa logistik dari JNE, JNT, kemudian juga layan parcel ya. Jadi ya tinggal bagaimana penyedia jasa ini memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga kami juga sampai menginterview apa sih yang menjadi penyebabnya ini faktor ya. Memang ada beberapa hal, yaitu tadi pelaku dan penyedia jasa juga masih didominasi dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, dari hasil yang kami dapatkan
dari interview, terus kami dengan data statistik, nah kami bisa menyimpulkan faktor penyebab tingginya biaya logistik itu jadi adanya intervensi dari pemerintah ya berupa regulasi, kemudian peraturan pemerintah atau keputusan menteri untuk menyelaraskan mata rantai logistik ya, karena kita ketahui kami masih terpusat. Jadi misalnya ada barang-barang misalnya dari Surabaya atau dari Jakarta, itu tadi untuk dibawa ke sini ya kita memerlukan estimasi waktu yang lama. Nah, kemudian juga mungkin adanya perbaikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengawasi dan melakukan kontrol yang tepat dan sesuai. Nah, selain itu juga meningkatkan mutu pelayanan logistik baik dari segi pemerintah maupun daerah, kemudian juga memperhatikan kondisi infrastruktur yang ada ya, karena kami juga di sini untuk Berau Samarinda Berau itu masih lumayan dengan adanya jalan aspal atau jalan cor. Tapi kalau untuk ke pesisir itu yang lebih parah lagi untuk jalannya. Jadi memang kemarin apalagi dengan intensitas hujan yang tinggi, jadi kami itu kalau ke pesisir dengan menggunakan darat bisa saja 8 sampai 9 jam. Nah, dengan kondisi-kondisi jalan yang berlubang, belum lagi jalan yang tanah ya. Jadi memang disitulah yang menyebabkan biaya-biaya logistik untuk ke pesisir itu lebih tinggi. Nah, kemudian juga mungkin bisa nantinya ke depannya membangun pusat distribusi ya. Jadi memang apakah nanti memang dari Jakarta dipusatkan mungkin dibangun di Balikpapan atau di tengah-tengah di ibu kota kami yaitu Samarinda, sehingga itu tadi bisa memudahkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Apalagi kemarin kami beberapa bulan yang lalu mungkin di daerah Pulau Jawa juga mengalami namanya kelangkaan minyak goreng. Nah, itu juga di mana kami juga kesulitan dan di sini juga untuk minyak goreng juga untuk mendapatkannya juga ya biasa ada antrian gitu ya, dan biayanya pun harganya pun lebih 2 sampai 3 kali lipat gitu ya dari harga yang seharusnya. Nah, itu yang memang saat ini kami alami. Jadi di Kabupaten Berau sendiri apabila ada barang yang memang terlambat datang atau tidak terpenuhi ya kadang kita mencari alternatif lain. Nah, kalau misalnya minyak kan agak susah untuk mencari alternatif lain. Kalau untuk bahan bakar sendiri itu sudah dari saya sekolah sampai saya kembali lagi ke Berau itu sudah pengantrian untuk bahan bakar itu sudah berjalan ya, walaupun saat ini mungkin sudah semakin maju, SPBU kami juga sudah semakin banyak, yaitu tadi penggunaan untuk solar pun sampai saat ini juga masih mengalami pengantrian. Nah, karena yaitu tadi kalau menggunakan deslet ya berarti otomatis akan berpengaruh ke semua kebutuhan ya, dari biaya operasional, kemudian bahan unit maintenance, kemudian juga gaji atau upah dari driver itu sendiri. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup dari saya sharing terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi biaya logistik di daerah Kabupaten Berau. Ya, mungkin di daerah lain juga sama, tapi kami pun melakukan penelitian ini, kami mau mengetahui apa sebenarnya penyebab biaya logistik itu tinggi. Karena di sini untuk biaya pengiriman saja itu 1 kilonya bisa 80 sampai 90 ribu. Tapi bisa saja kalau kita menggunakan jasa jasa logistik salah satu maskapai itu memang lebih rendah dibanding dengan jasa logistik lainnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sharing hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan ilmu pengetahuan ke Bapak Ibu bahwa ya di Kabupaten Berau memang biaya logistiknya cukup tinggi. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas pemaparannya.
Kalau saya bisa review sedikit nih Bu, terkait dengan tingginya biaya logistik di Kabupaten Berau ini, saya lihat dari sisi challenge-nya juga mempengaruhi gitu ya Bu, untuk Ya, tinggi-tingginya biaya di Berau. Kayak tadi misalnya jalannya yang cukup ekstrim, kelangkaan bahan bakar, hingga itu berimpact kepada tingginya biaya contohnya pengirimannya. ya, Kurang betul. lebih seperti itu. Nah, Ya, untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk Ibu Dewi di presentasi pertama ini, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat box karena kita akan melanjutkan ke presentasi kedua terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Bapak Norman Erickson Sulisi PLM, di mana beliau merupakan Business Development Manager dari Niaga Logistik. Beliau akan membawakan materi yang berjudul The Use of Control Tower in the Supply Chain Activities. Kepada Bapak Norman, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Noval sebagai moderator siang hari ini. Saya mohon izin untuk share screen ya Pak. Siap Pak Norman. Tunggu Pak. Sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, saya mulai ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada panitia SIS 2022, pada moderator, dan juga pada Bapak Ibu yang boleh hadir di sesi sharing pada siang hari ini. Pada saat ini saya akan membawakan materi dengan judul The Use of Supply Chain Control Tower in the Supply Chain Activity. Ya, oke, ini background saya sekilas. Untuk saya pribadi hari ini bekerja di perusahaan domestik forwarding. Ini agak logistik. Sebelumnya saya juga sempat bekerja di perusahaan land transport, serasi logistik, dan ekspor impor forwarding ahlers. Dan untuk pendidikan, saya mengenyam pendidikan sarjana di teknik industri, lalu melanjutkan master di ITS untuk supply chain management. Oke, lanjut. Ya, untuk hari ini dengan judul yang sudah disampaikan, ada 5 pokok bahasan yang akan saya sampaikan mengenai supply chain control tower. Yang pertama, apa sih yang menjadi challenge atau hambatan dari sebuah proses di supply chain? Yang kedua, definisi dari supply chain control tower itu seperti apa? Yang ketiga, bagaimana untuk mendevelop ya sebuah skema supply chain control tower? Yang keempat, penggunaan supply chain control tower di kegiatan supply chain seharian. Dan yang terakhir, key takeaway yang bisa kita ambil dari pemaparan materi ini. Oke, kita masuk yang pertama. Kita ketahui bersama bahwa sebuah skema supply chain itu merupakan proses yang kompleks ya, di mana ada integrasi dari kegiatan supplier sampai proses distribusi barang ke konsumen. Nah, ada 5 hal yang saya catat berdasarkan referensi challenge yang kita hadapi dari sebuah proses supply chain hari ini. Yang pertama, adanya kongesi dari pelabuhan. Nah, isu ini memang cukup belakangan kita lihat ya terjadi yang disebabkan salah satunya oleh activity yang lockdown, mungkin karena COVID, atau juga yang terjadi karena traffic yang cukup tinggi ya. Nah, kondisi ini menyebabkan adanya keterlambatan proses loading unloading kontainer. Nah, hal kedua yang juga terkait adalah peningkatan harga freight atau harga pelayaran. Nah, kondisi ini terjadi dikarenakan adanya kebutuhan atas transportasi yang cukup tinggi, sedangkan kita ketahui beberapa kondisi bahwa space dari kapal itu cukup terbatas dan membuat harga dari pelayaran ini sangat tinggi. Challenge yang berikutnya, yang ketiga yang kita temui adalah restrukturisasi dari proses supply chain. Mengapa hal ini terjadi? Karena di sini harus kita sadari adanya dinamika yang dialami tentunya membutuhkan perubahan dan membutuhkan sebuah development proses baru dengan partnership yang baru yang tentunya harus agile, di mana di situ kita akan mendapatkan kestabilan yang lebih baik. Lalu yang keempat, challenge-nya adalah adanya keterbatasan dari tenaga kerja dan suplai dari material. Hal ini terutama bisa kita lihat mengenai beberapa competitive skill ataupun leadership, atau juga ada beberapa isu terkait keterbatasan produksi dari beberapa material oleh pabrik karena kondisi yang kita alami. Dan hal kelima, challenge yang kita hadapi hari-hari ini adalah bagaimana kesulitan untuk melakukan forecast terkait dengan kebutuhan customer, di mana kondisi yang kita alami adanya volatile, unstabil
complexity dan juga ambiguity dari kondisi yang ada saat ini. Oke, dari challenge itu apa sih yang harus dilakukan kemudian ke depan? Di sini saya mengambil source dari RSN Young dan juga dari McKinsey. Yang pertama dari RSN Young, dari survei yang disampaikan bahwa 3 hal yang harus dilakukan yaitu meningkatkan efisiensi, gitu ya. Jadi dengan adanya challenge-challenge yang kita hadapi hari-hari ini, survei ini dilakukan di 2021 dan sampai 3 tahun ke depan, gitu, 36 bulan. Ini menjadi hal yang tentunya saat ini masih kita lihat ya. Efisiensi ini penting untuk kita lakukan di berbagai aspek, atau juga ada proses untuk men-training tenaga kerja kita, dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan visibility. Nah, hal-hal ini tentunya hal-hal yang akan terkait dengan pembahasan supply chain control tower. Lalu menurut McKinsey di 2021, ada hal yang juga penting dilakukan untuk menghadapi challenge tersebut. Bagaimana proses digitalisasi di aspek bisnis, di aspek supply chain, ataupun ada hal-hal terkait dengan diversifikasi supplier. Oke, next. Ya, sebelum kita masuk ke skema supply chain control tower, jadi supply chain management itu seperti apa sih? Kalau kita lihat di gambar yang saya ambil dari E2E Supply Chain Lane Corporation, di sini kita lihat bahwa terjadi proses yang berangkat dari supplier sampai kepada customer atau source pada customer. Dan di sini ada 3 hal yang kita lihat sebagai fondasi di bawah, yaitu adanya orang, struktur organisasi, yaitu yang ada di dalam instansi yang terkait, keterlibatan teknologi, yang kedua dan yang terakhir tentunya terkait dengan performance management. Nah, dari proses end-to-end ini, maka kita nanti akan mengetahui di mana sih pentingnya control tower ini kita lakukan atau kita gunakan dalam activity di supply chain. Oke, sekarang kita masuk ke skema control tower. Menurut source yang saya dapatkan dari Dr. Wear Technology Service, di sini kalau kita melihat skema control tower ini mirip dengan kondisi yang kita lihat mungkin di bandara gitu ya, air traffic control. Kalau kita lihat sebagai fondasi yang paling dasar, di situ ada intelligent data platform. Artinya bahwa di control tower ini didukung dengan kemampuan sebuah program atau platform untuk melakukan analisa terhadap data-data dan melakukan prediktif untuk kondisi yang terjadi di depan. Nah, hal ini kalau kita lihat agak ke atas dari bagian yang sebelah kiri, itu ada proses yang terjadi di upstream dan downstream ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri, di situ ada proses supply planning, budgeting, capacity, dan optimisasi inventory. Nah, hal ini akan terjadi dan akan terkoordinasikan sehingga membuat proses yang ada di upstream, yaitu ada order management, demand sensing, dan replenishment management itu boleh berjalan dengan baik. Kondisi ini tentunya terjadi secara continuous ya. Kalau kita meminjam istilah PDCA, di sini dia mengenal dengan kondisi yang namanya plan, respond, collaborate, sense and predict, dan analyze. Lalu kembali ke plan. Nah, istilah control tower yang juga dituliskan oleh beberapa referensi dari jurnal, yang pertama dari Gretzka 2017, adalah sebuah hub terintegrasi yang terdiri dari kolaborasi dari beberapa parties, yang mana akan membawa setiap prosedur itu dengan didukung adanya keterlibatan teknologi dan solusi sebuah sistem. Lalu yang kedua, dari McKinsey di 2020, control tower itu berarti fungsi cross-fungsi yang terjadi yang akan menampilkan kondisi aktual dengan melihat bagaimana perusahaan ini akan bersiap dan menyediakan solusi yang dibutuhkan atas kebutuhan customer. Dan yang ketiga dari Gartner 2022, control tower adalah bagaimana cara untuk mengkombinasikan manusia, proses data, organisasi, dan teknologi untuk meningkatkan visibility, kontrol, dan proses dalam pengambilan keputusan. Oke, setelah kita tahu tadi definisi control tower seperti apa, nah di sini sebetulnya ada 2 hal yang umum terjadi atau istilah yang terjadi di control tower, ada transportation control tower dan ada supply chain. Oke, kalau dari 2 hal tersebut bisa dibagi dari capability-nya dan juga dari analytic capability dan dari operational capability. Kalau kita lihat dari transportation, itu capability-nya umum ya, secara dengan biaya transportasinya saja, lalu bagaimana performance-nya saja, dan juga transportation milestone-nya. Tapi jika itu dilihat dari supply chain control tower, karena ini adalah proses yang end-to-end, maka dia melihat secara total cost, baik dari supplier, baik dari 3PL, baik dari carrier, ataupun hal-hal lain yang terkait. Dan yang paling penting di sini kita melihat bagaimana proses itu ditinjau secara end-to-end. Kalau lihat dari operational,
untuk transportation itu melihatnya per section, dari inventory, lalu dari transportasi saja. Sedangkan untuk supply chain dia melihat dari end-to-end visibility, baik itu dia melihat optimisasi di sisi transportasi, inventory, dan lain sebagainya. Nah, dari One Network Service, di sini ada sebuah visualisasi ya, sebuah control tower yang mereka buat. Artinya di sini dalam sebuah monitor, dia bisa melihat bagaimana proses yang terjadi di transport, proses yang terjadi di organisasi, dan bagaimana KPI-KPI penting itu ada dalam sebuah data yang ada di dashboard. Nah, pemahaman definisi control tower yang juga sempat saya tuliskan di penelitian saya sebelumnya, itu bisa dirangkum menjadi sebuah dashboard performance yang digunakan untuk melihat situasi baik dari operasional yang mengintegrasikan dari terkaitan teknologi dari sebuah activity yang terkait antara pengirim barang, cargo owner, pengguna, dan juga penyedia jasa logistik. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa control tower itu bermanfaat karena adanya sebuah dashboard monitoring. Oke, masuk ke bahasan berikutnya. Bagaimana sih kita mendevelop sebuah skema supply chain control tower? Nah, di sisi kiri saya mengambil source dari George Westman. Yang kita kenal dengan control tower itu adalah sebuah proses yang terkait dengan keterlibatan teknologi. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah perubahan yang kita kenal dengan digital transformasi, sehingga membuat proses lebih cepat, lebih efisien, dan lain sebagainya. Nah, proses-proses ini diawali dari yang pertama, digitization. Digitization itu adalah bagaimana sebuah proses yang awalnya manual, lalu menjadi perubahan menjadi digital. Misalnya awalnya menggunakan form, lalu kita akan berubahnya semua form hilang dengan apps handphone misalnya. Lalu masuk ke tahap yang kedua, yaitu digitalization. Nah, digitalization adalah sebuah proses yang akan meningkatkan bisnis proses dengan meleverage teknologi yang kita gunakan. Artinya dari perubahan manual menjadi digital, hal-hal apa yang bisa kita tingkatkan? Itu yang kita kenal dengan digitalization. Lalu yang terakhir yaitu digital transformation. Inilah yang dibutuhkan, yaitu meleverage sebuah teknologi untuk membuat proses yang lebih baru, bisnis model yang lebih baru, dan juga pengalaman dari pengguna dan setiap stakeholder yang terlibat di dalamnya. Nah, source yang kedua dari Solanki itu dikatakan bahwa control tower itu penting memperhatikan 3 hal untuk mendevelop, yaitu people, proses, dan produk. Kalau kita lihat, people itu sebagai proses yang pertama ya, dari definisi. Kita harus tahu dulu goals-nya kita apa. Kita memiliki orang seperti apa, dan bisnis modelnya seperti apa. Lalu yang kedua, kita masuk ke tahap yang dikenal dengan bagaimana cara mencapainya. Artinya di sini di proses, kita perlu melihat untuk mengalainkan bisnis goals tadi dengan tools-tools dan teknologi yang ada. Nah, di sini tentunya bagaimana customer experience kita lihat, bagaimana efisiensi dari sebuah proses di operasional kita lihat. Nah, hal itu yang akan didukung dengan yang ketiga, yaitu produk. Produk ini adalah bagaimana keterlibatan teknologi itu memberikan nilai tambah untuk mendrive bisnis yang kita persiapkan. Itulah yang dibutuhkan agar supaya supply chain control tower ini kita bisa susun. Oke. Hal berikutnya yang bisa kita lihat ya, tinjauan yang disampaikan oleh Data Labs India Solutions. Di sini dia mendefinisikan untuk mempersiapkan control tower itu ada 4 hal. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi dulu dan kita memprioritaskan sebetulnya fungsi-fungsi di area supply chain ini apa yang perlu kita perbaiki. Setelah itu kita definisikan problemnya, dan tidak kalah penting adalah kita menentukan target KPI. Nah, setelah yang pertama itu kelar, kita masuk ke yang kedua, yaitu proses menganalisa, menemukan, dan mendevelop strategi yang akan kita ambil. Jadi di sini kita akan melihat key business prosesnya itu seperti apa, identifikasi dari interface, lalu bagaimana kita melihat struktur-struktur dari data itu yang kita butuhkan seperti apa, dan yang terakhir kita mengconsider yaitu pengembangan IT tadi di-alignkan dengan TCO ya, total cost of ownership, sehingga di sana kita bisa melihat benefit cost-nya. Dan proses yang ketiga kita masuk ke arah yang namanya enable, yaitu melakukan dan mengaplikasikan dengan adanya teknologi yang mana kita implementasikan skema dashboard control tower tadi. Nah, di proses ini tentunya kita harus memastikan sebuah roadmap ya. Jadi bagaimana sebuah dashboard tadi tentunya tidak akan langsung
memberikan informasi yang all. Tentunya ada proses atau tahapan-tahapan roadmap yang kita buat dan desain-desain yang kita sesuaikan sehingga itu memenuhi kebutuhan dari penggunanya, yaitu di internal. Dan yang terakhir, setelah hal itu sudah diimplementasikan, kita perlu yang namanya continuous improvement. Artinya setelah implementasi itu, realisasinya seperti apa? Hal-hal apa yang masih perlu di-improve di kemudian hari, dan itu tentunya akan terkait dengan roadmap ya, roadmap yang kita telah susun di tahap yang ketiga. Oke, setelah kita mengetahui tahapan tadi dari source yang sama, di sini akan di-share-kan bagaimana konsep yang kita kenal dengan control tower tadi. Jadi kalau kita lihat di sisi sini, di paling bawah gitu ya, di situ ada proses supply chain seperti yang sudah dijelaskan dari supplier menuju customer. Nah, hal yang penting ini ada 3 ya. Kita memahami key proses, kita memahami sistem, dan kita memahami integrasi platform. Di dalam key proses tersebut, di mana kita sampaikan di sini ada hal yang terkait dengan procurement, transportasi, forecasting, costing, dan lain sebagainya. Kita harus definisikan dulu proses-proses apa yang penting yang kita perlu lihat, yang perlu kita ketahui, sehingga itu akan menjadi hal yang kita angkat dalam poin dashboard tadi. Lalu yang kedua di sistem. Di sini ada sistem-sistem yang terintegrasi, atau di sini kita kenal dengan platform ya, platform untuk operational, data processing, atau ERP, dan lain sebagainya. Nah, 3 hal inilah yang tentunya akan membawa sebuah dashboard yang membentuk visibility, yang membentuk analitik, dan membantu proses pengambilan keputusan, yang mana di situ akan memberikan kita kemampuan untuk mendefinisikan notif-notif apa yang kita butuhkan, kolaborasi apa yang kita butuhkan, dan kita bisa memantau performance kita dari sebuah dashboard tadi. Ya, kita masuk ke skema penggunaan ya, penggunaan dari supply chain control tower yang hari ini saya sharekan dari sebuah 3PL yaitu Maersk Logistics, yang mana dia menggunakannya untuk kebutuhan di integrasi pengiriman agar memudahkan proses monitoring. Kita lihat ya videonya. This solution is a game changer for many customers because they simply don't have simple visibility of all of the things happening in their supply chain. Hey Paula, how are you? Everything is well. I see you're at the office. That's nice. Yeah, it is picking up now. Hopefully things will get back to normal relatively soon. I was calling you, Paula, because I wanted to get a little bit of a feel from you about the implementation. How's it going? Actually, funny that you ask. Last week, we had a meeting with our customer. They're actually very excited about how it looks. Supply chains today are really quite complex. Data is really the new oil. It's a fuel in the digitized age for really driving a new form of solution and insight. And in this control tower, we deliver that data foundation from which you can optimize your supply chain to the next level. The main pain points customers are facing are definitely reliability, cost management, and of course, supply chain optimization. These dashboards can actually help you not only measure your own supply chain, but also show basically what's going on, and very beautifully, I have to add. They have awesome graphics. They can absolutely show in real time what's going on in a per day basis. So even you can go in and you can pull what's the picture of that particular day on your logistics. That is awesome. I checked out the dashboards just earlier, and I saw that there were some issues around some of the shipments. But I guess it's quite nice for them to have that transparency and be able to see that now across their whole network. Absolutely. One of the pain points that customers had at the beginning was that they needed to eliminate perception, that they need to actually develop a tool that can help them overcome this issue. And
report back to their bosses, right? That what is exactly what's going on, and not based on hearsay or this is what I think. And it really is that control tower where they can see everything and be able to affect the changes that are required to improve the performance on a sustainable basis. Really great. You can actually see everything. That's the thing, right? Yes, fantastic. This tool is basically making us closer together. So it's quite exciting. So Paula, thanks a lot. I look forward to seeing you again in the near future. Thank you again, Tony. It's always nice to see you, and take care. Bye-bye. Ya, oke ya. Jadi yang kita lihat tadi bagaimana si MERS tadi melihat kebutuhan yang namanya mengoptimalisasikan biaya dan juga reliability dari data, begitu ya. Jadi kita semakin melihat bahwa control tower ini memerlukan hal yang memberikan kemudahan bagi konsumen. Oke. Ya, yang terakhir key takeaways atau kesimpulan ya yang bisa kita ambil dari sharing yang saya coba sampaikan. Yang pertama, kita perlu mengetahui ya key factor dari implementasi hal ini. Yang pertama teknologi, yang kedua adalah orang, dan ketiga proses. Nah, di ketiga hal ini tentunya memerlukan sinergi sehingga terjadi keseimbangan dalam kita mengembangkan sebuah konsep supply chain control tower tadi. Yang kedua, kita membutuhkan analisa dan tren dari data-data yang ada di customer, di supplier, ataupun dari penyedia jasa logistik. Karena seperti yang kita ketahui, proses ini tidak bisa terjadi secara silo, tapi harus terjadi integrasi di antara ketiga hal yang terkait. Lalu yang ketiga, ya kita lihat ketika ada sebuah masalah atau ada krisis, di sini kita harus mencari exit clearance-nya, atau di sini kita kenal dengan istilah continuous improvement. Nah, continuous improvement ini tentunya akan memberikan kita cara bagaimana kita bisa menerjemahkan isu-isu atau kita bisa menerjemahkan hal penting dalam sebuah dashboard sehingga itu memudahkan pengambilan keputusan di kemudian hari. Dan yang keempat, key takeaways-nya adalah bagaimana kita bisa medefinisikan sebuah proses tadi sehingga kita bisa melihat opportunity dan cost. Nah, hal ini yang menjadi sebuah key point juga sehingga kalau kita kenal dengan tadi istilah total cost of ownership, kita bisa lihat bagaimana hal-hal yang terkait dengan pengembangan ini, apakah memang akan memberikan nilai positif, dan juga impact-nya yang akan dirasakan oleh customer. Oke, dari saya sekian sharing yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya saya sampaikan mohon maaf, dan terima kasih untuk perhatiannya. Yang saya kembalikan kepada Pak Noval sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Norman atas penyampaian materinya mengenai control tower ini, Pak. Jadi kalau saya bisa review sedikit, sebenarnya control tower ini membuka sebuah perusahaan itu agar melihat sisi supply chain itu secara lebih visible lagi gitu. Dari end-to-end prosesnya, mulai dari data yang di-gather secara real time tadi seperti yang video Mahers itu tunjukkan. Nah, nanti data tersebut akan menghasilkan insight bagi perusahaan yang menjalankan control tower tersebut. Cukup keren sekali Pak materinya Pak untuk siang hari ini. Karena sesi pertama ini sudah selesai, kita akan lanjutkan ke sesi yang pertanyaan. Di sesi pertama ini, kalau saya lihat kolom chat, udah ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu untuk Ibu Dewi maupun Bapak Norman itu sendiri. Saya akan bacakan pertanyaannya. Mohon maaf. Oke. Yang pertama dari Bapak Danang Resna Murti, ini bertanya kepada Ibu Dewi seperti ini. Pertanyaannya seperti ini. Jika dari faktor tingginya biaya logistik yang Ibu sampaikan adalah dipengaruhi oleh pemerintah seperti BBM dan upah, apakah memungkinkan untuk dicari alternatif moda transportasi atau logistik yang optimal dari atau ke Berau, mungkin via laut, dengan tentunya ada perhitungan biaya keekonomian versus waktu delivery. Terima kasih. Mungkin Ibu Dewi boleh dijawab, Bu. Terima kasih Pak Noval. Baik, akan saya tanggapi dari pertanyaan Pak Danang. Jadi untuk saat ini alternatif yang sangat baik itu adalah darat, Pak. Karena kalau untuk laut sendiri itu kita memakan waktu yang sedikit lama dibandingkan dengan darat. Yang tercepat lagi adalah udara. Namun yaitu tadi biayanya akan sangat tinggi sekali. Nah, jadi memang
saat ini alternatif yang paling baik atau paling cepat dibandingkan dari kedua transportasi tersebut, ya daratlah yang memang sangat dari segi biaya, dari segi waktu, nah itu darat yang lebih cepat. Karena kalau untuk laut sendiri itu memakan waktu hampir mungkin lebih dari 3 hari atau 4 hari. Tapi kalau untuk darat sendiri, karena penyeberangan misalnya kita ambil dari Sulawesi itu bisa cepat juga ya karena menggunakan laut juga. Tapi ya itu tadi, kalau dari pusat ke daerah Kabupaten Berau sendiri itu akan memakan waktu yang lama. Jadi memang alternatif yang baik saat ini adalah darat. Nah, untuk apa namanya faktor yang tadi ya, faktor biaya tadi, kalau kami interview atau kami diskusi dengan para pelaku jasa dan terutama driver atau helpernya, ya darat inilah yang memang sangat memungkinkan untuk lead time waktu apa namanya pendistribusian barang ya, karena kalau laut kami di sini tuh agak lama Pak, jadi untuk bongkar muatnya pun harus antri. Nah, kalau untuk darat sendiri biasanya langsung bisa diantarkan ke distributor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Noval. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin ini kita ke Pak Norman terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Bonilat. Beliau bertanya seperti ini, apakah control tower ini dimaksudkan untuk mendapatkan dashboard performance pada semua entitas atau member pada supply chain ini? Monggo Pak Norman. Ya, terima kasih Pak Noval. Ya, terima kasih juga Pak Boni untuk pertanyaannya. Jadi memang secara konsep control tower itu betul Pak. Jadi kalau kita lihat tadi, hal-hal yang penting adalah kita mengetahui prosesnya, lalu kita mengintegrasikan platformnya. Jadi dengan adanya control tower ini, itu kita melihat dalam sebuah dashboard key performance atau hal-hal yang penting yang akan memberikan indikasi dan alert kepada penggunanya. Biasanya ini digunakan mungkin di pabrik bisa, atau juga di penyedia jasa logistik, sehingga hal-hal yang menjadi kendala dan perlu untuk pengambilan keputusan itu bisa diambil dengan lebih cepat. Dan mungkin tadi juga terkait pertanyaan Pak Buni yang di bawah, apa bedanya dengan customer service? Oke. Jadi yang saya pernah pelajari gitu ya di beberapa research juga. Jadi pemahaman control tower ini memang sebuah konsep model yang bicaranya bagaimana kita bisa mengintegrasikan data untuk kepentingan pengambilan keputusan, Pak. Jadi kalau yang customer service itu memang dia akan memberikan informasi atau akan menjadi penyalur informasi, namun kemudian customer service ini tidak bisa mengambil keputusan. Jadi kalau control tower atau dashboard ini akan memberikan indikasi kepada user, biasanya usernya adalah di manajemen gitu ya, atau di beberapa area operation, sehingga hal itu bisa menjadi alat untuk membantu pengambilan keputusan dan juga untuk memberikan update-update dengan proses yang terkini pada customer. Mungkin itu Pak Noval. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Norman. Untuk Bapak dan Ibu partisipan yang masih memiliki pertanyaan di kolom chat, mohon maaf sebelumnya kita masih ada keterbatasan waktu juga, dan karena masih ada beberapa hal yang harus disampaikan oleh pemateri lainnya, jadi mungkin nanti Ibu Dewi maupun Bapak Norman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu melalui kolom teks. Terima kasih. Untuk saat ini, sesi pertama kita sudahi terlebih dahulu. Kita akan melakukan break kurang lebih selama 5 menit. Kemudian akan dilanjutkan sesi kedua, di mana di sesi kedua ini akan ada 2 narasumber kita, yaitu Ibu Indah Budiati CSCM dan Bapak Taufik Rizkyandi CSCM. Untuk itu kita break terlebih dahulu, saya kembalikan kepada tim IC Indonesia. Terima kasih. Boost your confidence and your career in logistics and supply chain management. Start your journey with ISCEA Indonesia.
Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di room 1 ini. Perkenalkan, saya Lala dari ICA Indonesia, ingin menyampaikan sedikit informasi untuk mengisi break kali ini. Jadi seperti yang Bapak Ibu mungkin ada yang baru join juga, saya akan menjelaskan sedikit. ICA Indonesia itu adalah lembaga penyedia training dan juga sertifikasi internasional. Jadi kita panjang tangan dari ICA US. Dan untuk waktu yang terdekat ini kita akan mengadakan beberapa pelatihan. Yang pertama adalah pelatihan CSCA, di mana pelatihan CSCA ini ditujukan kepada para peserta yang berlevel beginner hingga medium. Jadi Bapak Ibu yang telah pernah belajar supply chain sebelumnya ataupun sedang baru menjalani pekerjaan di salah satu bidang supply chain itu bisa ikut pelatihan CSCA ini. Dan pelatihan ini akan dilaksanakan di sekitar bulan Juli. Dan batas pendaftarannya ada di tanggal 29 Juni. Nah, selanjutnya untuk kelas yang CPLM ini khusus untuk materi-materi yang ada di logistik. Jadi seperti warehousing, distribusi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan logistik itu dirangkum menjadi satu, lalu akan diadakan pada bulan Juli akhir, dan batas pendaftarannya 15 Juli 2022. Dan untuk CPLM ini levelnya adalah medium to advance, jadi Bapak Ibu diharapkan memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang logistik maupun supply chain. Jadi setelah memiliki pengalaman itu kita bisa masukkan ke kelas yang CPLM ini. Dan sebenarnya ada satu lagi kelas yang kita buka, yaitu CSCM, khusus untuk supply chain manager ya. Sama levelnya dari medium to advance, jadi Bapak Ibu yang memiliki pengalaman di bidang supply chain lebih dari 2 tahun bisa mengikuti program CSCM. Nah, sekarang program CSCM sedang berjalan, jadi kemungkinan akan diadakan lagi 3 bulan dari sekarang. Jadi Bapak Ibu yang sekiranya berminat untuk mengikuti program-program dari kami bisa mengunjungi link yang tertera di layar iscaindonesia.com/link untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap gitu. Baik, terima kasih banyak atas atensi. Untuk break saat ini kita bisa lanjut ke sesi yang selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Lala atas kesempatannya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Lala selaku perwakilan dari ICA mengenai program-program sertifikasi ICA ke depannya, yang mungkin bisa membantu Bapak dan Ibu sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu itu sudah menjadi expert di bidang supply chain. Karena ICA ini sendiri sudah terrecognize oleh ICA US itu sendiri. Oke, kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini seperti biasa akan ada 2 pemateri yang juga nggak kalah kerennya dengan sesi yang pertama. Di sini untuk pertama kali akan dibawakan oleh Ibu Indah Budiati CSCM. Beliau merupakan Supply Chain Management Manager di Panasonic Global Indonesia. Dan di kesempatan hari ini, beliau akan membawakan topik yang berjudul Horizontal Load Implementation to Improve Container Loading Density. Kita sapa dulu Ibu Indah. Halo, selamat siang Ibu Indah. Selamat siang Pak Noval. Udah siap ya Bu ya untuk hari ini? Insya Allah. Mantap. Silakan untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Bu Indah. Baik, terima kasih Pak Noval. Saya izin share screen ya. Sebelumnya suara saya sudah jelas kah Pak? Maaf. Jelas Ibu Indah. Oke, baik. Baik, selamat siang Bapak Ibu peserta Zoom online di siang hari ini. Saya akan share materi terkait dengan improvement activity di logistic operation yang sudah kami terapkan di Panasonic. Ini adalah brief introduction profile saya. Jadi saat ini saya bekerja di Panasonic Global Indonesia sebagai Product Control Manager dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di
logistik operation. Untuk background education sendiri, untuk diploma degree saya lulusan dari Politeknik Pos Indonesia di Bandung. Kemudian saya meneruskan kuliah S1 saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta sambil bekerja. Dari sisi certification, tahun lalu saya mengambil CSGM dari ISCEA tahun 2021 sampai dengan 2024. Saya pikir cukup ya perkenalan singkatnya. Oke, jadi ini adalah topik yang akan saya sampaikan hari ini. Ada 4 key topik. Yang pertama adalah saya akan jelaskan dulu terkait dengan Panasonic. Kemudian topik yang kedua saya akan jelaskan mengenai background dari project horizontal load. Yang ketiga adalah proses study dan implementation-nya. Kemudian yang keempat project result atau summary-nya. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan Panasonic. Bapak Ibu di sini kira-kira ada yang familiar tidak dengan brand Panasonic? Ini adalah brand elektronik dari Jepang yang sudah ada sejak tahun 1918 dengan various item yang sudah kita buat. Di Indonesia sendiri kita fokusnya di appliance kategori, yaitu seperti mesin cuci, kulkas, kemudian AC, dan TV. Nah, di sesi kali ini saya akan lebih fokus ke supply chain untuk mesin cuci dan kulkas karena challenge-nya lebih banyak di situ. Oke. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di bagian di bawah, ini adalah general concept of supply chain distribution-nya Panasonic. Jadi kita sebagai sales company, yaitu PGI, membeli barang dari pabrik. Kita bisa sebut namanya PMI, Panasonic Manufacturing Indonesia. Kemudian dari PMI barang akan didistribusikan ke sales company. Dan dari sales company kita akan kirim ke retailer, kemudian baru bisa ke end user. Ini adalah sekilas tentang Panasonic. Kita lanjut ke materi inti, project terkait dengan horizontal load-nya ya. Saya akan jelaskan terkait dengan background. Kenapa sampai bisa tercetus ide untuk horizontal load washing machine. Jadi, kalau yang Bapak Ibu lihat di sini, kita ada main issue di logistik, terutama untuk washing machine dan kulkas, yaitu tingginya biaya pengiriman, khususnya untuk area Kalimantan dan Sulawesi, atau kita sebut dengan R3 dan R4. Kalau Bapak lihat di map di bawah ini, di Panasonic sendiri kita bagi area distribusi menjadi 4 area, yaitu region 1, itu Sumatera area, kita kirim menggunakan truk, dengan saat ini cost ratio pengiriman sekitar 7%. Kemudian region 2 adalah area Jawa dan Bali. Kita kirim menggunakan truk dengan cost ratio sekitar 5%. Sementara region 3 dan region 4 itu pengiriman menggunakan kapal, container base, dan saat ini cost ratio yang kita punya adalah 11% dan 13%. Kalau Bapak Ibu lihat, gap-nya sangat tinggi antara R3 dan R4 di-compare ke other region. Ini adalah background kenapa kita membutuhkan suatu improvement dari sisi operational logistik untuk bisa lebih efektif cost-nya. Oke. Kemudian kita akan bedah lagi. Kenapa bisa area delivery cost ke area Kalimantan dan Sulawesi itu sangat tinggi di compare ke other region? Ada 2 faktor yang akan saya sampaikan di sini. Faktor yang pertama adalah terkait dengan geografisnya. Jadi pengiriman ke Kalimantan Sulawesi karena dia jauh dari Jakarta, saat ini memang secara market price delivery cost-nya itu sudah sangat tinggi. Dan ini adalah external factors gitu, dan saat ini cost yang
kita pakai pun sudah follow market price. Artinya ini adalah di luar kemampuan kita untuk bisa memanage dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu poinnya. Kalau kita nego ke vendor, biasanya justru bisa-bisa nanti barang kita nggak akan diangkut. Jadi kita cek lagi nih, untuk apakah ada reason kedua gitu, kenapa cost kita tinggi. Setelah kita cek, kita deeply study, ternyata ketahuan bahwa saat ini pengiriman untuk mesin cuci dan kulkas ke area Kalimantan Sulawesi itu masih kurang efektif. Jadi pemenuhan kontainernya masih sangat kecil. Based on studi yang kita kumpulkan dari April sampai dengan September, ternyata hanya 79% kontainer fulfillment untuk pengiriman ke area Kalimantan Sulawesi. Karena ini termasuk dengan internal faktor, artinya ini adalah operation di internal Panasonic, kita masih ada possibility untuk bisa improve. That's why departemen di Panasonic study dan kita komunikasi dengan pabrik untuk bisa improve loading density. Next question-nya adalah how to improve. Ada beberapa step yang kita lakukan. Yang pertama, kita setup target terlebih dahulu. Target yang kita mau capai adalah 90%, dari awalnya 79%. Dan kita juga setup timeline, kapan kita bisa fulfill ini. Step yang kedua, SCM departemen internally di Panasonic conduct study dengan simulasi secara mathematically ya, dan kita dibantu dengan beberapa software untuk bisa cek kemungkinan combination dalam satu kontainer itu seperti apa. Dan di sini kesimpulannya, untuk bisa improve container loading density diperlukan horizontal load implementation, khususnya untuk mesin cuci. Sehingga dengan temuan ini kita submit proposal, kita share proposal ini ke factory untuk mereka akhirnya conduct study dan testing terkait dengan implementasi horizontal loading. Kemudian step yang keempat adalah project trial and evaluation, dan yang terakhir adalah project go live. Nah, saya akan bahas lebih lanjut terkait dengan step 3, step 4, dan step 5 di slide selanjutnya. Step 3 adalah factory conduct testing and study untuk horizontal load. Based on our proposal, pabrik menyetujui untuk memulai studi terkait dengan horizontal load dan testing. Jadi kita sudah mulai testing itu di Januari 2021. Yang pertama dilakukan adalah actual transportation test dengan testing distance 610 km. Kita ambil dari Jakarta Cirebon round trip. Truck type-nya adalah truck box dengan vertical stacking 48 set dan horizontal stacking 12 set. Dari hasil actual transportation cost yang dilakukan, ternyata ditemukan bahwa ada case A, seperti Bapak Ibu lihat di gambar, bahwa secara packaging itu ada crucial damage on the case. Karena barangnya, packagingnya basah sehingga sobek, seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar ini ya. Untuk unitnya sendiri sebenarnya nggak ada isu, hanya masalah di packaging. Setelah kita cek ternyata itu terjadi karena adanya water leakage di dalam mesin cuci setelah QC testing. Jadi kesimpulannya untuk first actual transportation adalah not good. Ada beberapa improvement idea yang factory propose. Yang pertama adalah change method of production line dengan vakum untuk untuk mengurangi sisa air yang ada di dalam washing mesin, dan kemudian memasangkan hose cap untuk mencegah air keluar dari washing mesin. Next itu terkait dengan tes yang kedua, yaitu vibration test. Untuk vibration test ini secara
tes dilakukan dan resultnya tidak ada abnormality found, artinya sukses. Jadi saat mesin cuci diposisikan horizontal dengan tekanan-tekanan tertentu, itu produk part, packagingnya tidak akan ada masalah. Jadi ini oke, pas gitu. Nah, PR kita adalah bagaimana kita bisa improve hasil dari actual transportation cost. Kemudian improvement yang pertama dengan cara melakukan vakum di line production saat mesin cuci itu selesai di QC. Dari hasil vakum, seperti Bapak Ibu lihat bahwa kondisi remaining waternya itu berkurang dari yang tadinya 20-30 ml sisa air menjadi 5-10 ml. Ini oke. Akan tetapi masih ada possibility untuk air itu keluar dari mesin cuci, sehingga possibility untuk karton basah itu masih ada. Jadi kita move to the second improvement, yaitu kita memasang additional hose cap di dalam hose B-nya mesin cuci. Ini untuk mengurangi, untuk mencegah air keluar dari pipa hose di mesin cuci ini. Dengan penambahan material, otomatis cost produksi juga akan naik sebesar Rp400 per unit. Setelah kita simulasikan, walaupun dengan kenaikan Rp400 per unit, cost ini masih bisa tertutup dengan saving per unit yang akan kita dapat dari delivery cost. Karena secara kontainer efisiensi akan lebih efisien, jadi satu kontainer itu akan memuat lebih banyak mesin cuci, otomatis cost per entry-nya juga akan lebih turun gitu. Jadi kita agree dengan proposal dari factory untuk penambahan hose cap dan penambahan cost produksi Rp400 per unit, karena dengan penambahan cost ini pun ternyata total cost-nya masih akan tetap turun gitu. Jadi dengan hasil testing dari factory di bulan Januari sampai dengan Februari, kita putuskan untuk lanjut ke trial step. Oke. Step yang keempat adalah trial dan evaluasi. Jadi trial kita lakukan di bulan Maret sampai dengan April 2021. Seperti Bapak Ibu lihat di sini, sebelumnya kita masih pakai vertical load. Jadi satu kontainer itu hanya muat 129 set mesin cuci saja. Jadi area di atas sini masih sangat kosong karena ini nggak bisa dicampur dengan barang lain. Kemudian setelah horizontal loading applied, quantity dari masing-masing kontainernya itu improve 33 set. Tadinya 129 naik ke 162 set. Dengan pencapaian ini, loading fulfillment kita naik 9%, dan kita sudah trial di Maret dan April. Maret kita ada 12 delivery shipment dan April 17 shipment. Dan kita bisa bilang trialnya itu berhasil gitu. Kemudian dari sisi customer point of view, untuk bisa menjamin kualitas produk Panasonic dengan horizontal load tetap bagus, kita juga minta support dari service team untuk melakukan checking terhadap item-item yang dilakukan horizontal load saat tiba di gudang dealers. Based on checking dari tim service, tidak ditemukan adanya defect dengan implementasi horizontal load. Artinya kita bisa maju dan kita bisa state bahwa horizontal load itu safe untuk mesin cuci dengan adanya improvement yang sudah dilakukan oleh factory dengan penambahan hose cap. Dan step yang terakhir adalah go live. Karena Panasonic dan PMI adalah dua entity organisasi yang berbeda, maka untuk melegalkan horizontal load sebagai logistik operation yang legal di Panasonic, kita menandatangani agreement antara Panasonic dan Panasonic Factory dan Panasonic Sales Company untuk pembagian responsibility just in case ada something happen dengan horizontal load implementation. Jadi point of agreement letternya
terkait dengan ini adalah kita mention applicable model untuk horizontal load, kemudian mention additional cost yang tadi terjadi, kemudian mention about damage settlement responsibility, dan mention about mechanism. Sebenarnya yang perlu di-highlight adalah mekanisme horizontal load ini hanya berlaku untuk distribusi dari Panasonic ke dealer. Tidak berlaku dari dealer ke end user, karena kita tidak tahu dari sisi end user handlingnya seperti apa gitu. Oke. Adalah slide terakhir dari saya terkait dengan project summary atau project result. Jadi grafik di atas ini adalah tren dari container loading capacity untuk mesin cuci dan washing mesin dari April 2020 sampai dengan April 2022. Seperti Bapak Ibu lihat di sini, kalau kita lihat tren grafiknya dari project live yaitu di Mei 2021, container loading density-nya naik dan ini cenderung stabil, artinya kita sukses untuk apply project ini dan kita sukses untuk bisa menaikkan efisiensi operation di logistic delivery. Kemudian dari sisi delivery cost-nya sendiri, based on our summary, untuk average cost per M3 di area Kalimantan dan Sulawesi bisa turun 9%, dan saving yang kita bisa dapat adalah 1,2 miliar per tahun dengan adanya project ini. Dan key highlight yang kita dapat dari sini adalah dengan implementasi washing machine horizontal load dengan success story-nya, kita masih punya possibility untuk bisa expand ke kategori lain, dan sekarang kita masih study untuk bisa expand ke refrigerator. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan ke Pak Noval. Terima kasih, Pak Noval. Baik, terima kasih Bu Indah atas penyampaian materinya. Ini cukup menarik Bu dan relate juga kalau melihat dengan pekerjaan saya dan proyek-proyek saya di bidang logistik. Kita emang sama-sama paham gitu ya Bu, kalau ongkos angkut itu jadi salah satu concern kita gitu di bagian logistik. Karena kita juga pasti menghitung ongkos angkut per meter kubiknya, atau bisa dibilang kita melihat nih kubikasinya itu apakah ongkos angkutnya jauh lebih mahal atau tidak. Terutama untuk bagian Indonesia, bagian Kalimantan gitu ya, bagian Sulawesi gitu ya. Karena kan tadi yang udah dilihatin oleh Bu Indah itu sendiri bahwa ongkos angkutnya cukup tinggi nih. Tapi dengan adanya improvement, dengan mengubah pola loadingnya itu menjadi horizontal, decrease-nya itu juga lumayan gitu, ke angka 9%, hingga kalau diuangkan gitu menjadi 1,2 bilion. Dan pasti dari pihak manajemen pun agak happy gitu ya Bu dengan hal tersebut gitu. Yeah. Oke, cukup menarik Bu. Kita tahan dulu Bu. Mungkin nanti akan ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu partisipan. Kita lanjut dulu untuk ke presentasi kedua di sesi kedua ini oleh Bapak Taufik Rizkyandi CSCM, di mana beliau merupakan sales eksekutif dari PT Patra Logistik. Dan di kesempatan kali ini beliau akan membawakan topik yang berjudul Optimization of Lubricant Distribution with Alternative Coordinates and Number of Warehouses Considering Truck Capacity and Time Windows. Halo Bapak Taufik. Ya, halo. Oke Pak, udah siap ya Pak ya? Insya Allah, Pak Novel. Mantap Pak, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih Pak Novel atas kesempatan waktunya. Saya izin share screen Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh moderator yaitu Pak Novel. Ini perkenalan singkat saja. Saya Taufik Rizkyandi dan kebetulan pada hari ini sebagai pembicara di SCIS tahun 2022 gitu, dengan ini baru pertama kali. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sekalian tadi ada yang sudah 2 kali, mungkin lebih expert dibanding saya. Dan latar belakang saya S1-nya di ITB, kemudian untuk S2-nya sendiri Teknik Industri, dan terakhir saya juga ikut aktif di corporate, yaitu di Pertamina Patraniaga dan di PT Pertamina Lubrikan, dan sudah punya sertifikasi supply chain course dari UI, kemudian BNSP sebagai supply chain manager, dan BNSP juga digital marketing, dan yang terakhir sebagai CSCM dari ICEA. Dan ini yang akan saya bawakan itu optimasi distribusi pelumas dengan koordinat dan jumlah gudang, mempertimbangkan kapasitas truk dan time windows. Jadi sebagai perkenalan awal,
itu di PT Patra Logistik tempat saya bekerja, itu kami ada 4 kegiatan bisnis, yaitu karena PT Patra Logistik ini sebagai anak perusahaan dari PT Pertamina Patraniaga, jadi kami lebih banyak mensupport untuk kegiatan logistik Pertamina, di antaranya transportasi dari produk minyak dan gas, yaitu dari bahan bakar minyak dan kemudian dari biomas, kemudian gas juga kita juga supply, yaitu dari CNG dan LNG. Kemudian dari pengelolaan gudang, kita juga mengelola di depot gudang biomas di PT Pertamina Lubrikan di Pelumpang. Kemudian untuk yang di PPN, kita juga mensupport untuk vendor health stock. Dan kita juga, kalau Bapak dan Ibu melihat di bandara, suka ada tertangki di bandara, mungkin jadi pertanyaan, itu kita yang mengelola untuk yang depot pengisian pesawat udaranya. Dan yang terakhir, ini kegiatan yang paling mengglobal di PT Patra Logistik, yaitu custom clearance, di mana pengurusan dokumen ekspor dan impor, terutama di Pertamina, kita support juga. Dan yang terakhir untuk yang kegiatan usaha lainnya, di antaranya maintenance mobil tangki, penyediaan sarana dan fasilitas, dan perlengkapan untuk logistik. Dan untuk yang wilayah di PT Patra Logistik sendiri, ini tersebar di seluruh area seluruh Indonesia, yaitu terkadang dari pemberi kerja, yaitu Pertamina, menyebutkan di mana ada Pertamina, maka ada PT Patra Logistik di situ. Jadi kita juga mensupport seluruh Indonesia. Dan ini pengalaman kami di pengelolaan warehouse gudang di PT Pertamina Lubrikan, di mana di sini di depot Pelumpang, dan ini masing-masing kita kelola untuk dari SDM dan dari kami PT Patra Logistik yang mengelola. Dan ini unit yang kami miliki di PT Patra Logistik yang bisa mungkin nanti bisa mensupport Bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai penyedia jasa logistik. Dan ini customer yang sudah ada dan kami layani. Kemudian yang jadi pertanyaan yang penting, bagaimana pengelolaan gudang supply yang optimal pada pendistribusian pelumas yang dapat meningkatkan penghematan biaya distribusi dengan kendaraan truk serta memperhitungkan waktu dan biaya. Ini jadi istilahnya tren di perusahaan logistik, bagaimana cara efisien distribusi, kemudian juga dari segi waktu juga efektif. Nah, latar belakangnya ini saya ambil dari data Badan Pusat Statistik, di mana posisi ini saya ambil data juga realisasi dari tahun 2019, 2020, dan 2021, di mana kalau kita lihat dari data Badan Pusat Statistik, yaitu untuk sektor transportasi dan pergudangan, bisa kita lihat ini di urutan ke-7, kemudian di tahun 2020 pada saat pandemi menurun menjadi peringkat ke-8, ini bahkan sampai minus kalau Bapak dan Ibu bisa lihat untuk yang sektor logistik dan pergudangan, ini pertumbuhannya sampai minus 15,04%. Kemudian ini setelah tahun 2021 mengalami pemulihan sehingga bisa tumbuh tercapai terakhir yaitu di Desember 2021 itu sebesar 7%. Dan dari sini kita bisa lihat untuk dilakukannya penelitian ini supaya industri minyak dan gas itu bisa lebih efisien dan pemulihan dari perekonomian terutama penyedia jasa logistik bisa lebih cepat pulihnya. Kemudian latar belakang dari penelitian yang saya lakukan di sini yaitu melihat tadi biaya logistik rata-rata di perusahaan itu sebesar 11% dengan komponen biaya transportasi sebagai penyumbang terbesar. Kemudian lokasi penelitian ini yang sudah saya sampaikan tadi di PT Pertamina Lubrikan, di mana di sini di area region 3, 4, dan 5, yaitu di Pulau Jawa, yaitu menyumbang 60,16% dari total nasional. Kemudian moda transportasi darat menggunakan truk itu paling umum yang digunakan di Indonesia dan maupun di wilayah di Eropa, yaitu sebesar 32,7% dari total seluruh angkutan. Kemudian yang terakhir, permasalahannya rute dengan adanya penambah kapasitas armada dan waktu pelayanan gudang digunakan metode CBRT-TW, yaitu Capacitated Vehicle Route Problem di time windows dengan heuristik Large Neighborhood Search LNS sebagai penyelesaian terbaik. Jadi karena di sini saya lebih fokus ke distribusi pelumas, dia sebagai jenis produk fungsional, sehingga dia menerapkan strategi yang efisien. Nah, sebelum kita masuk ke poin penelitian yang saya lakukan,
Ini secara garis besar untuk supply chain dari Pluma sendiri, yaitu mulai dari inbound, jadi dibagi 3, inbound, kemudian ada bagian penerimaan yaitu gudang, kemudian ada outbound dikirimkan ke luar area Jawa. Di mana di inbound sendiri di sini kita bisa lihat untuk parameternya itu titik memasok, yaitu dari customer sendiri lokasinya di mana, kemudian jumlah pelumas yang dikirimkan ada berapa banyak, lalu jadwal kedatangan dari waktu juga kita perhitungkan. Kemudian untuk yang gudang, untuk pelayanan di gudang, kemudian lokasi gudang, dan juga gudang. Lalu untuk yang outbound sendiri, parameternya lokasi customer, dengan kemudian demand-nya juga, permintaan dari masing-masing customer, kemudian jenis truk yang digunakan, pada saat ini saya di penelitian ini digunakan Wingbox dan CDD. Kemudian rute truk juga diperhitungkan, karena di sini penelitiannya di area Jawa, kemudian biaya pengiriman dan waktu pengiriman. Dan untuk data demand-nya sendiri, yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu menggunakan data 2019, 2020, dan 2021, di mana salah satu top produk dari Pluma sendiri yaitu Mediterranean S-40. Dan di sini bisa kita lihat untuk masing-masing produk Mediterranean S-40 ini di Wilayah Jawa, yaitu ada 6 titik distribusi, kemudian total demand-nya 32.804.149 liter per tahun, atau 106.706 liter per hari. Kemudian untuk jenis truk sendiri yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu CDD, kemudian Wingbox, masing-masing kapasitasnya 5.500 liter untuk CDD, kemudian untuk Wingbox 20.000 liter. Dan di sini memperhitungkan biaya loading dan unloading di gudang tadi di Pelumpang. Kemudian dengan bisa kita lihat di sini juga di gambar, untuk yang maksimum kecepatan kendaraan di luar kota itu 60 km per jam, kemudian maksimal kecepatan dalam kota 40 km per jam. Dan kemudian service time CDD ini saya hitung di lokasi gudang itu selama 30 menit, nah kalau Wingbox itu 45 menit. Dengan masing-masing pelayanan di gudang itu jam 8 sampai jam 8. Dan sini untuk yang kondisi existing saya perhitungkan, di mana untuk yang dari perusahaan unit Jakarta, jadi di sini ada 3 pabrik suplai pelumas, yaitu di Jakarta, kemudian di Cilacap, dan di Surabaya. Terutama untuk yang dari Jakarta sendiri, ini sering mengalami perlambatan pada saat perumahan di daerah Cirebon, kemudian untuk yang di Cilacap sendiri, daerah ujungnya di sini area di Surakarta, dan dari yang Surabaya area Malang sini adanya keterlambatan pada kondisi existing. Kemudian sini kondisi existing bisa dilihat juga untuk vehicle type 1 yaitu CDD, kemudian type 2 Wingbox dengan kapasitas masing-masing 20.000 Wingbox, kemudian 2.500 CDD. Jadi bisa kita lihat masing-masing untuk supply dari pabrik sendiri ini digunakan truk yaitu sebesar 9 truk CDD dan 5 truk Wingbox. Ya, kemudian didapatkan biaya transportasi existing yaitu sebesar Rp39.722.789. Kemudian dilakukan optimasi. Saya di sini menggunakan 2 software, yaitu pertama Kamin Clustering menggunakan Python, dan kemudian untuk yang simulasi CBR PTW ini menggunakan Swift software. Jadi untuk pakai Python ini Kamin Clustering untuk menentukan jumlah gudang yang hasil optimasi, di mana sini bisa kita lihat ini hasil optimasi dari titik existing, kemudian ada usulan 2 titik baru, yaitu berwarna abu-abu. Di sini titik yang di Purwakarta, kemudian Bojonegoro. Ini bisa kita lihat dari hasil elbow curve-nya ini, yang paling signifikan nilainya naik itu di angka 2. Sehingga ini ada penambahan untuk 2 hub atau sebagai buffer juga di wilayah Purwakarta dan Bojonegoro. Kemudian untuk titik koordinat sendiri, ini dihasilkan langsung dari software Python, yaitu Kamin Clustering. Mungkin nanti saya bakal demo pada habis sesi ini, dan ini dihasilkan kemudian untuk yang hasil optimasinya dari CPR PTW ini sebesar Rp31.133.314. Dan dengan optimasi juga didapatkan utilisasi truk itu lebih sedikit, yaitu CDD dengan 3 truk dan Wingbox dengan 5 truk. Dan ini ada video, mungkin Bapak Ibu mungkin tadi mendengar agak kurang familiar antara PRP atau CPR PTW. Ini saya akan
play untuk videonya. As a manager in last mile delivery, you must handle hundreds, even thousands of delivery points every day. Say your fleet has 100 trucks. Then you have to draw up a delivery plan for 100 trucks, 1,000 locations every day. Your plan must minimize cost and at the same time maximize efficiency. How do you manage that? This is exactly the question of Vehicles Routing Problem, or VRP. This is one of the most difficult math problems to solve, when you have to consider multiple constraints, like the number of vehicles, vehicles capacity, time window of stores, types of goods, number of depots, split deliveries, human resources, traffic, and road condition. However difficult it is, solving this problem can be super beneficial to you and your organization. When you solve VRP, you can improve vehicles utilization, meaning you can transport more goods in one go. Consequently, your fleet's traveling time will be reduced, so you will save lots of logistics cost. That's not all. Combining all these makes your customers happier with your services. So how can we solve vehicle routing problem? There are 3 ways to do so. First way is manually. Given all the constraints presented, this is absolutely the least effective way. This method will take you hours and hours to solve, given that you do every calculation right. Second way is using preset solvers. This can be a little faster, but the problem is those solvers only satisfy 2 to 3 basic constraints. This method can only be applied in academic settings, not the real world. The final and most effective way is utilizing advanced computing power, using route optimization software to be exact. As a manager, jadi tadi yang disampaikan di video, saya menggunakan metode kedua, yaitu preset solver, menggunakan Python dan juga untuk yang service solver. Nah, untuk si VRPTW ini dibandingkan dengan VRP itu apa sih, Vehicle Routing Problem? Jadi untuk si VRPTW ini ada tambahan batasan, yaitu untuk kapasitas truk ini kita perhitungkan, kemudian time windows dari plan gudang ini kita perhitungkan, itu dari waktu yang tadi saya sebutkan, plan gudang dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Kemudian untuk yang analisis sensitivitasnya sendiri, ini saya gunakan data demand dan biaya distribusi, saya bandingkan antara existing dengan yang hasil optimasi, di mana bisa kita lihat untuk yang existing, ini rasionya itu sebesar 1,21%, sehingga ada banyak gap di sini antara demand sama biaya distribusi. Ini menunjukkan bahwa adanya inefisiensi dari biaya distribusi terhadap demand. Kemudian setelah optimasi didapatkan gap-nya sendiri ini kecil, sehingga sudah mendekati untuk yang demand ataupun biaya distribusinya. Jadi untuk yang kesimpulan, rute hasil optimasi ini didapatkan penghematan sebesar 21,2% dibandingkan dengan kondisi existing distribusi pelumas, dan didapatkan 2 usulan lokasi gudang, yaitu koordinat minus 6,5 sampai 107, dan ini juga minus 7, ini di Purwakarta dan di Bojonegoro. Kemudian untuk yang penggunaan truk itu 9 truk CGD menjadi 3 truk, dan ini maksimalkan utilitas sebesar 72%, dan untuk yang titik demand terpenuhinya sebesar jam 8 sampai jam 8 malam. Mungkin saya minta waktu sedikit untuk saya demonstrasikan untuk yang VRP yang dilakukan. Di sini saya menggunakan Python, yaitu Jupyter Notebook. Nah, di sini saya coba simulasikan ke Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk yang codingnya sendiri ini saya menggunakan Camille clustering, di mana di sini kita menggunakan data, yaitu data contoh. Jadi di sini saya sudah buatkan untuk masing-masing latitude, longitude masing-masing customer. Jadi misalnya Bapak dan Ibu punya depot ataupun punya titik customer, ini bisa di list dengan ketika nama, kemudian latitude, kemudian koma longitude-nya. Ini saya coba simulasikan hingga 71 titik untuk yang di software-nya. Kemudian saya buka untuk yang di Python-nya. Kemudian coding-nya ini saya dapatkan dari Camille clustering ya, dari Python. Ini bisa Bapak Ibu searching. Ini saya run, kemudian nanti ke line 2-nya.
Ini saya pakai data tadi di setnya itu adalah data contoh SCIS. Jadi saya masukkan di sininya ada tiap data contoh SCIS itu CSV. Kemudian saya run lagi. Kemudian didapatkan tabelnya ini masing-masing list untuk customer dan depotnya. Jadi di sini ada 3 depot, Jakarta, Cilacap, Gresik, dan ini bawahnya itu customer. Lalu kemudian di line selanjutnya di line 3, sini saya menggunakan untuk yang codingnya sendiri, kemudian di run lagi. Dan ini diolah lagi oleh Python. Lalu di sini saya mencari common cluster-nya untuk masing-masing 71 titik tersebut. Nah, di sini didapatkan bahwa titik ini dari 1 ke 2 ini mengalami kenaikan yang signifikan sehingga hasilnya itu 2 gudang nanti didapatkan. Kemudian saya lanjut untuk mendapatkan koordinatnya. Kemudian saya run lagi, didapatkan nanti titik yang untuk optimasinya. Kemudian saya untuk yang cluster plotnya saya masukkan. Nah, sini dapatkan dari warna abu-abu ini titik usulan, yaitu hub baru. Di mana di sini titiknya nanti ketahuan ini secara visualnya. Untuk secara titiknya saya langsung print. Kemudian dihasilkan, nah ini latitude dan longitude-nya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, misalnya ada titik customer, ini bisa di-run untuk yang di common clustering, nanti dapatkan titik usulan baru. Nah, setelah itu saya lakukan ke dalam spreadsheet solver, di mana sini saya masukkan nomor depotnya itu 3, kemudian sini saya secara manual saya masukkan, dan ini pakai truk untuk modenya, kemudian saya pilih rute yang paling tercepat. Lalu selanjutnya nanti masukkan lokasi masing-masing. Di sini depot, kemudian sisanya customer. Lalu nanti di sini distance-nya bisa di-run. Bapak dan Ibu, ini saya sudah run secara manual. Karena sini kalau misalnya saya run, ini agak makan waktu, sekitar 10 menit. Dan ini dihasilkan nanti hasil optimasinya dari vehicle. Kemudian hasil solusinya, di sini bisa dilihat masing-masing truk itu ada berapa liter. Kalau sini saya pakai acuannya liter, ataupun pakai ton, nanti Bapak dan Ibu bisa sekalian untuk yang dilakukan. Kemudian masing-masing visualisasi juga keluar juga di sini nanti untuk yang peta areanya. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pemaparan materinya. Sangat keren sekali Pak, karena dilihat dari apa yang digunakan oleh Pak Taufik sendiri, ini sudah menghemat sekitar 21% ya Pak ya, untuk total biayanya, dengan menghasilkan usulan berupa 2 gudang atau depot baru, dan juga utilisasi dari kendaraan yang digunakan tadi, misalnya CDD dari 9 menjadi 3. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa juga gitu Pak, karena pasti kita juga melihat kapasitas yang emang dipakai di awal itu, di existingnya seperti apa, sehingga bisa menghasilkan 9 CDD, kok bisa nggak kita ibaratnya mengoptimasikan menjadi hanya sedikit less CDD, tapi utilisasinya tinggi gitu. Nah, itu kan sebuah pencapaian yang cukup baik. Oke, terima kasih kepada Pak Taufik. Untuk selanjutnya, kita akan lanjut ke sesi Q&A di sesi kedua ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kolom chat box. Saya akan coba bacakan satu persatu. Yang pertama dari Ibu Lala, dari ICA kepada Bu Indah. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dilihat tadi untuk produk dengan size besar, kalau untuk yang size lebih kecil, apakah juga mengalami masalah yang sama, Bu? Kalau beda, kira-kira masalahnya seperti apa dan penyelesaian bagaimana? Terima kasih. Kepada Bu Indah, dipersilakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Novel. Saya coba jawab pertanyaan dari Bu Lala, dari ICA. Basically, untuk barang dengan size kecil, masalah yang saat ini kita hadapi bukan di cost gitu ya, karena untuk delivery cost sendiri di Panasonic itu refer ke volume barang. Jadi kalau volume barangnya kecil, itu delivery cost-nya akan lebih murah. Dan biasanya untuk barang-barang kecil seperti TV atau AC atau misalkan small appliance, secara value dia akan lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang besar, sehingga cost rasionya itu masih oke lah ya dibandingkan dengan mesin cuci dan kulkas. Akan tetapi masalah lain yang kita hadapi untuk barang-barang kecil biasanya ke
fulfillment kargo gitu. Jadi biasanya order yang diterima itu karena barang kecil, otomatis volume dalam truknya pun kecil. Jadi sehingga untuk bisa terkirim kita mesti nunggu kargo barang lain. Jadi isunya lebih ke lead time pengiriman sampai dengan ke dealers gitu. Nah, saat ini yang sedang kita capai adalah untuk bisa improve lead time dengan cara lebih menguatkan PSI toko. Jadi kapan toko order barang dan kapan kita bisa fulfill itu kita harus mix and match dengan kategori lain. Nah, itu masih challenge di Panasonic sih, Bu Lala. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Indah atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Norman kepada Bu Indah kembali. Apakah pencapaian saving cost per meter kubik untuk penggunaan skema horizontal load dengan 40 feet kontainer terkena dampak dengan kondisi saat ini di mana biaya freight cost domestik terus mengalami kenaikan sehingga perlu dilakukan improvement lanjutan untuk mencapai saving cost tambahan? Terima kasih. Ya, oke. Pak Norman, terima kasih pertanyaan. Betul sekali, Pak. Jadi, start tahun ini ya, kita mulai diinfo sama vendor kalau ternyata freight cost ke Kalsel tuh ada kenaikan sekitar 13% yang kita terima dari vendor. Jadi, sebenarnya itu berat untuk kita, tapi karena itu sudah market price dan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi dengan adanya kenaikan cost sebenarnya bisa dibilang bisa saving yang kita dapat dari horizontal loading hampir sama dengan kenaikan cost freight cost sekarang gitu. Jadi ya memang pasti diperlukan improvement lain untuk bisa mencapai cost efisiensi lagi begitu Pak Norman. Terima kasih Bu Indah atas jawabannya. Sebelum lanjut lagi ke pertanyaan untuk Bu Indah, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Taufik ya Pak, karena untuk menghilangkan rasa penasaran saya gitu Pak. Tadi kita sudah berbicara bahwa 20% itu mengalami penghematan ya Pak secara overall biaya yang di sisi logistiknya dengan berupa tadi usulan gudang. Nah, dengan adanya usulan gudang tersebut, sebenarnya apakah ada dampak perbaikan juga Pak dari sisi service levelnya untuk customer di Patra Logistik itu sendiri Pak? Baik, terima kasih Pak Noval atas pertanyaannya. Jadi untuk yang usulan gudang sendiri yang tadi sudah ada 2 gudang itu, tentunya itu memberikan dampak yang lebih responsif ya terhadap penyedia jasa logistik. Jadi yang tadi saya sampaikan untuk kondisi existing adanya keterlambatan terutama untuk pemenuhan di area yang cukup jauh dari pabrik lokasinya. Jadi 2 titik usulan itu untuk menambah responsif sendiri tentunya berdampak juga kepada service level sehingga customer lebih puas dan pelayanan di gudang pun sesuai dengan jadwal waktu ya, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu berarti berefek kepada penurunan dari lembur. Biasanya kalau misalnya penerimaan di customer tidak ada lembur, itu kadang-kadang suka komplain juga kepada kami karena adanya keterlambatan. Dan sedangkan adanya 2 titik ini, 2 gudang ini lebih memberikan arah responsif. Selain itu juga dari economy of scale sendiri, itu meningkatkan bagi penyedia jasa logistik, sehingga lebih mempercepat dalam pemulihan, terutama tadi dari peringkat di minus sampai 15,04%, kemudian menjadi peringkat ke-6 ya, sesuai data BPS. Itu Pak Novel. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ini ada lagi Pak pertanyaan untuk Bapak Taufik dari Bapak Teguh Farhanjo dari Puninar Logistik. Beliau bertanya bagaimana cara memaksimalkan utilisasi unit dalam pengiriman produk lubricants yang dengan rute jauh dan medan jalan yang belum bagus. Apakah sistem yang Bapak gunakan dapat diimplementasikan untuk pengiriman di daerah Kalimantan? Terima kasih. Jadi untuk terima kasih atas pertanyaannya Pak Teguh Farhan dari Puninar Logistik. Jadi untuk yang implementasi ini sebenarnya sih ERP ini bisa diimplementasikan juga selain di darat juga di laut ya. Kalau di area timur mungkin lebih ke arah dia lewat
laut ya, terutama ke Kalimantan, kemudian ke Papua juga pakai untuk yang kapal. Jadi kalau misalnya untuk ERP sendiri, kapasitasnya itu tergantung dari kapasitas kendaraan, kemudian tergantung juga dari waktu pelayanan gudang, sehingga bisa diimplementasikan sebenarnya. Namun untuk yang di laut ini harus disesuaikan dengan jadwal kapal. Terkadang kan ada perubahan ya, terutama di Surabaya maupun di Semarang. Kalaupun di Jakarta kan lebih sering kalau saya lihat, karena volumenya lebih banyak untuk yang pengiriman laut. Nah itu juga harus dipertimbangkan dari segi waktu untuk pengirimannya, terutama dari segi open closing-nya pelayaran. Kemudian kalau misalnya dari segi terutama ketersediaan kontainer juga, mengingat sebelumnya kan sempat pandemi juga sempat susah juga kontainer di lapangan. Mungkin itu jawabannya Pak Novel. Oke, baik Pak Taufik. Terima kasih juga kepada Bu Indah dan Pak Taufik yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu partisipan. Karena keterbatasan waktu yang kita miliki, mungkin untuk agenda sharing materi mengenai inovasi-inovasi dari Bapak dan Ibu semua di hari ini, kita cukupkan terlebih dahulu. Dan apabila ada pertanyaan, mungkin boleh kali ya Bapak dan Ibu menghubungi Bapak dan Ibu langsung gitu terkait dengan inovasi-inovasi ini. Boleh, silahkan Pak Novel. Nanti apa email pribadi saya. Iya. Oke. Kita sudah memasuki akhir dari sesi kegiatan SCIS kita di hari ini. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita masih akan ada sesi lanjutan, yaitu sesi online di tanggal 18 Juni 2022, mulai pukul 13.30 hingga 15, yang akan dimoderatori oleh Bapak Edi Kuryanto, Supply Chain Staff PT Majesty Agung Kimia, dengan 3 speakernya, yaitu Bapak Andri S. Krisnanto, CSCM, Bapak Ari Triwibowo, CSCM, dan Ibu Farida Pulansari, CSCM. Dan untuk di room selanjutnya, akan ada Bapak Joshua Sitepu selaku moderator. Beliau merupakan CMO dari PT Bara Lingua Mahayana. Kemudian ada speakernya yaitu Bapak Kristi Wicaksono CPLM dan CSCM, Bapak Heru Indra Wijayanto, dan Bapak Heru Pribadi CSCM. Saya juga ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu semua bahwa ICA Indonesia untuk SCIS di tahun ini akan mengadakan sesi offline pertama kali, yaitu di Grand Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 2 Juli 2022. Untuk melakukan pembelian tiket, Bapak dan Ibu dapat mengakses di link iceindonesia.com/link. Kemudian ICA juga telah menerbitkan majalah edisi pertamanya yang berjudul Supply Chain Insight yang dapat diakses melalui iceindonesia.com/link. Mungkin itu saja dari saya, Novel, selaku moderator untuk kegiatan SCIS hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para moderator yang telah menyampaikan materi, para narasumber, yang telah menyampaikan materi yang sangat insightful untuk kita semua dan saya pribadi. Dan juga terima kasih kepada para partisipan yang telah hadir untuk belajar bareng kita di hari Sabtu ini. Saya Novel, selaku moderator SCIS hari ini, pamit undur diri dan selamat sore. Terima kasih.